Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang subtema 2 ya, mengenai manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 muatan IPA. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek semangat kalian dulu. Misalnya, Ibu bilang, "Semangat pagi." Kalian jawab, "Pagi, pagi, pagi, luar biasa. Yes, yes, yes." Bisa? Oke. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pintar. Sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan organ manusia secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tepat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul alat gerak pada tubuh manusia. Alat gerak itu apa sih artinya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, alat gerak itu berarti benda yang menggerakkan sesuatu. Jadi, alat gerak pada tubuh manusia itu artinya benda yang menggerakkan tubuh manusia. Nah, alat gerak pada tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama, tulang atau rangka. Yang kedua, sendi. Dan yang terakhir, otot. Nah, dengan alat gerak, manusia itu dapat bergerak sesuai dengan yang dia inginkan. Dan juga manusia dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rangka. Nah, rangka adalah sekumpulan tulang yang saling mengait hingga membentuk postur tubuh. Nah, rangka berfungsi untuk menopang tubuh supaya bisa berdiri tegak. Nah, rangka berfungsi juga sebagai tempat memproduksi sel darah merah dan putih, melindungi organ bagian dalam, serta melekatnya otot. Nah, rangka ini termasuk alat gerak pasif. Kenapa kok dinamakan alat gerak pasif? Karena rangka tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya otot. Jadi ototlah yang menggerakkan rangka atau tulang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sendi. Nah, sendi yaitu penghubung antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya sendi, tulang atau rangka dapat bergerak secara bebas. Misalnya, gerakan maju, mundur, berjalan, berlari, tengkurap, telentang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu otot.
Nah, otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif. Nah, maksudnya alat gerak aktif nih, berarti otot nih aktif dalam menggerakkan tulang. Nah, itu ya. Kemudian, selain fungsinya sebagai alat gerak aktif, otot juga berfungsi menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menunjang sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan serta pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian amati kedua gambar yang ada di bawah ini ya. Nah, jika sudah kalian amati, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah kedua gambar tersebut ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, menurut kalian, aktivitas pada gambar manakah yang membutuhkan kinerja sistem gerak lebih cepat? Nah, maksudnya dari kedua gambar tersebut, aktivitas yang mana yang perlu mengeluarkan gerakan yang lebih cepat? Nah, yang membutuhkan gerakan yang lebih cepat. Nah, di situ di gambarnya, gambar yang pertama tuh anaknya sedang apa ya? Sedang jalan kaki. Kemudian yang gambar yang kedua itu anaknya sedang ngapain ya? Iya, sedang berlari. Nah, silakan jawab ya nanti ya. Kemudian soal yang nomor 2, tuliskan dampak aktivitas dari kedua gambar tersebut. Nah, maksudnya dengan kita beraktivitas seperti berjalan kaki, berlari, kita merasa apa? Misalnya setelah melakukan aktivitas berlari, tubuhku menjadi sehat. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, silakan nanti kalian jawab di grup PA ya, lewat chat. Nah, itu ya.